Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan sesi webinar kita kali ini, walaupun belum ada yang join, mungkin karena sibuk. Jadi akan kita record saja materinya, akan kita kirim di grup nanti hasil recordnya. Ya, silakan dimulai untuk materi pertama, menyampaikan analisis univariat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Husna Fatimah dari alumni FKM Unifik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis univariat atau deskriptif. Sebelum melakukan analisis bivariat, pasti melakukan analisis univariat terlebih dahulu. Nah, apa tujuan dan fungsi dari analisis univariat? Yaitu untuk menjelaskan atau mendeskripsikan karakteristik masing-masing variabel yang akan diteliti. Kemudian untuk menyederhanakan atau meringkas kumpulan data hasil pengukuran sedemikian rupa sehingga kumpulan data tersebut menjadi informasi yang berguna. Ukuran statistik atau visualisasi. Peringkasan data untuk jenis data numerik itu terdiri dari mean atau rata-rata, yaitu hasil dari pembagian antara jumlah seluruh nilai data dengan jumlah data yang ada. Kemudian kedua, median atau nilai tengah, yaitu suatu nilai yang terletak di tengah data yang telah diurutkan. Kemudian modus, yaitu nilai pengamatan yang mempunyai frekuensi atau jumlah terbanyak atau nilai yang paling sering muncul. Kemudian range, yaitu selisih nilai terbesar dengan nilai terkecil. Kemudian standar deviasi atau simpangan baku, yaitu nilai yang menunjukkan rata-rata jarak penyimpangan setiap data terhadap nilai mean dari sekumpulan data. Peringkasan data untuk jenis data kategori. Kalau untuk data kategori hanya menggunakan distribusi frekuensi dengan ukuran persentase atau proporsi. Ada penggunaan di SPSS, adapun langkah-langkah untuk analisis univariat data kategorik yaitu analyze, descriptive statistik, frekuensi, kemudian masukkan variabel yang akan dianalisis ke kotak variabel. Nah, ini adalah contoh penyajian dan interpretasi dari data yang berbentuk kategori. Di sini contohnya adalah data tingkat pendidikan. Kemudian untuk data numerik, langkah-langkahnya yaitu analyze, descriptive statistik, explore, kemudian masukkan variabel yang akan dianalisis ke kotak dependent list, kemudian klik plots, kemudian centang normality plots with test, kemudian klik continue dan klik OK. Nah, ini adalah contoh penyajian dan interpretasi dari data yang berbentuk numerik. Misalnya adalah umur. Kemudian langsung saja ke pengaplikasian dengan SPSS. Pada data kategori kita akan mencoba menganalisis status pekerjaan responden yang terdiri dari bekerja dan tidak bekerja.
kita akan melihat berapa banyak responden yang bekerja dan berapa banyak responden yang tidak bekerja. Caranya adalah analyze, descriptive statistik, kemudian frekuensi, kemudian masukkan variabel status pekerja. Oke. Nah, ini adalah output dari analisis tadi dan terdapat frekuensi dan presentasenya. Kemudian kita pindahkan ke tabel sajinya. Nah, kalau dari output tadi kita masukkan ke tabel saji, hasilnya adalah tabel 1 distribusi responden menurut status pekerjaan di Indralaya tahun 2022. Nah, ini interpretasinya berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa responden memiliki distribusi yang sama antara yang bekerja dan tidak bekerja. Dari 50 responden, terdapat 50% responden yang bekerja dan 50% responden yang tidak bekerja. Ini adalah contoh dari analisis data yang berbentuk kategori. Selanjutnya, analisis data yang berbentuk numerik. Data numerik yang akan dianalisis misalnya adalah berat badan ibu. Nah, berat badan ibu ini berbentuk numerik, yaitu berupa angka-angka. Kemudian cara analisisnya adalah analyze, descriptive statistik, explore, kemudian masukkan variabel yang akan diteliti, yang akan dianalisis, yaitu berat badan ibu, masukkan ke kotak dependent list, kemudian klik plots, centang normality plots with S, kemudian klik continue, dan klik OK. Nah, ini recording. Nah, berat badan ibu tadi dapat dilihat bisa mengetahui min, median, varians, minimum, maksimum. Nah, kemudian data ini kita masukkan ke tabel saji. Dari hasil output tadi, kita masukkan ke tabel saji, maka hasilnya adalah seperti ini. Dari data ini dapat kita interpretasikan bahwa berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa rata-rata berat badan ibu adalah 56,60 kg dengan standar deviasi 9 kg. Kemudian berat badan yang paling berat adalah 75 kg, sedangkan yang paling ringan adalah 45 kg. Nah, mungkin itu saja mengenai analisis varian. Bila ada yang kurang jelas bisa nanti ditanyakan. Terima kasih. Kembali ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya akan melanjutkan analisis di variat. Sebelumnya saya uh, minta saya screen dulu. Silakan dibantu saya screen untuk analisis pertama. Oke, saya akan lanjutkan untuk sesi kedua kali ini, yaitu analisis data skripsi. Oke, slide selanjutnya. Mohon maaf saya tidak bisa screen langsung karena agak berat laptop. Nah, jadi yang akan kita bahas kali ini adalah untuk yang uh, kategorik data kategorik. Nah, variabel penelitian itu kan ada data kategorik dan data numerik. Nah, apabila variabel independennya data kategorik, maka dan variabel dependennya data kategorik, maka uji yang kita gunakan adalah uji chi-square. Nah, adapun uji Fisher eksak merupakan alternatif dari uji chi-square. Kemudian juga kita juga bisa menggunakan uji regresi logistik berganda. Nah, selanjutnya bagaimana jika data penelitian kita itu data kategorik dan numerik? Nah, maka uji yang kita gunakan ada dua, yaitu kalau tidak uji P, uji ANOVA. Nah, apa yang membedakannya dari kategoriknya? Jadi kalau kategoriknya itu ada dua, maka uji P yang kita gunakan. Tapi kalau variabel independennya itu kategorinya itu ada lebih dari dua, kadang-kadang tiga, empat, maka atau lebih kita gunakan uji ANOVA. Nah, bagaimana kalau variabel independen dan dependennya itu sama-sama data numerik? Maka uji yang kita gunakan adalah uji korelasi atau uji regresi linear sederhana. Uh, yang akan kita pelajari adalah uji kategori dan kategori. Nah, ini untuk di variatnya. Ini ada beberapa contoh data penelitian yang sudah saya siapkan, yaitu variabel dependennya itu adalah kategorik data kategorik, yaitu BBLR, dan variabel dependennya itu adalah merokok, hipertensi, dan prematur. Nah, nanti akan kita uji satu-satu antara merokok dengan BBLR, hipertensi dengan BBLR, dan prematur dengan BBLR. Nah, pada saat kita menguji nanti, akan kita ketahui bahwa kita menggunakan uji yang mana. Selanjutnya kita ketahui bahwa variabel dependennya itu uh, langsung ke SPSS, dan saya terangkan untuk uji yang pertama dulu. Uji yang pertama. Uji Nah, oke, kita lanjutkan. Untuk yang pertama itu, coba kita ke variabel Q dulu terlebih dahulu. Ke variabel Q yang bagian bawah itu. Nah, di sini akan scroll paling bawah. Nah, itu adalah variabel yang kita akan analisis di variat.
yaitu variabel BBLR nomor 18 itu, dan uh, variabel merokok. Variabel merokok itu nomor 19. Nah, kita ketahui bahwa kedua variabel ini memiliki dua data kategorik. Jadi analisis yang kita lakukan adalah analisis chi-square. Nah, pertama pilih analyze, kemudian descriptive statistik, kemudian cross tabulasi. Nah, di sini perlu diingat bahwa untuk variabel dependent itu diletakkan di kolom. Nah, itu BBL biodata, kita letakkan di kolom. Kemudian untuk variabel independennya kita letakkan di row. Nah, selanjutnya pilih statistik. Nah, kita centang chi-square dan RIS. Nah, apa perlunya RIS itu untuk menampilkan PR, OR, dan RR. Kemudian kita continue. Selanjutnya kita pilih cell. Kita centang expected. Kemudian kita centang row. Ini tinggal 10 menit lagi waktu Zoom. Kita centang row. Nah, sebelumnya kalau uji penelitian kita itu menggunakan desain penelitian konvensional, maka yang kita centang adalah row. Kalau kita menggunakan row, kalau kita menggunakan desain case control, yang kita centang itu kolom. Ya, berhubung di sini kita misalkan penelitian kita menggunakan desain konvensional, jadi yang kita centang row. Untuk profesional dan cohort itu pilih row. Kemudian continue. Selanjutnya langsung kita klik OK. Nah, ada 3 syarat dari uji chi-square yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu adalah nilai kon. Jadi nilai konnya itu tidak boleh ada yang nol. Nah, itu syarat yang pertama. Syarat uji chi-square yang pertama, nilai kon tidak ada yang nol. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua, ini boleh dicatat. Untuk nilai expected konnya tidak ada yang kurang dari 5. Nah, itu expected konnya itu tidak ada yang kurang dari 5. Kemudian syarat yang ketiga, skor paling bawah, coba di bagian chi-square, di bagian persen paling bawah itu, dia tidak, yang bagian persen itu, expected connya persen ini, bagian, nah ini, yang di A itu A 0 sel 0%. Nah, dia tidak boleh lebih dari 20%. Jadi kalau uh, satu dari 3 syarat ini tidak memenuhi, maka uji yang kita lakukan bukan uji chi-square. Nah, uji yang dari tabel di sini diketahui bahwa analisis kita itu adalah tabel 2x2. Jadi yang kita ambil sebagai p-value adalah yang continuity correction. Nah, ini. Nah, di bagian apa? To toilet ini 0,4, 0,04. Jadi p-value kita itu 0,04. Nah, kalau tabel yang kita analisis bukan 2x2, katakanlah 2x3 atau 3x2 atau 3x3, maka yang kita ambil adalah percent chi-square. Nah, berhubung tabel kita itu 2x2, yaitu dependennya itu iya dengan tidak, dan independennya itu iya dengan tidak, maka itu tabel 2x2. Yang kita ambil adalah continuity correction. Nah, selanjutnya kita scroll di bagian bawah untuk melihat nilai PR atau OR-nya. Nah, di dalam penelitian seringkali yang wajib ditampilkan yang harus ditampilkan di bawah hasil adalah nilai PR atau OR atau RR. Nah, untuk nilai OR-nya adalah 2,02 tuh. Kemudian nilai CI-nya 1,081 sampai 3,783. Nah, untuk nilai PR-nya itu 1,6 bagian bawahnya untuk nilai PR. 1,6 sampai 1,05 atau sampai 2,443. Apa fungsi nilai PR atau R ini? Jadi nilai OR atau PR ini untuk melihat seberapa besar pengaruh variabel independen untuk mempengaruhi variabel dependen. Nah, contoh
tadi kan penelitian kita mengenai hubungan rokok dengan BBLR. Nah, kalau kita simpulkan dari nilai PR yang di bawah ini 1,6, berarti kalau didapat nilai PR 1,6 berarti kesimpulan kita begini, bahwa orang yang merokok berisiko 1,6 kali lebih besar untuk mengalami BBLR dibandingkan dengan yang tidak merokok. Nah, pada populasi umum, peneliti percaya bahwa 1,058 sampai 2,443 merokok merupakan faktor risiko dari BBLR. Nah, jadi cara menyimpulkannya begitu. Fungsi dari nilai PR ini adalah untuk melihat risikonya. Oke, kita lanjut ke variabel yang kedua. Variabel yang kedua, eh, ini waktu menyisakan 5 menit lagi nanti, karena ini bukan Zoom premium, jadi nanti join di link yang sama. Nah, kemudian yang kita pilih adalah untuk variabel dependennya BBLR dan variabel independennya adalah hipertensi. Oke, langsung saja, saya rasa tidak perlu dijelaskan, langsung diagnosis saja. Nanti bisa dilihat di recordnya. Kita analyze seperti biasa. Kita pilih cross step. Itu explore salah itu, mohon di cross dulu. Kita pilih analyze, kita pilih cross tabulasi, kemudian kita ganti row itu untuk independen, ingat row untuk independen. Kita ganti dengan di scroll di bawah, dengan scroll bawah lagi. Nah, dengan hipertensi kok nggak ada. Coba langsung kita oke saja. Nggak ada. Coba di scroll ke bawah. Nah, stop. Nah, sekarang coba kembali ke atas dulu, kembali ke atas. Nah, sekarang kita lihat, ini tadi kan kita melakukan uji chi-square, sama seperti di awal. Uji yang kita lakukan adalah uji chi-square. Kenapa? Karena variabel kita itu adalah kategorik dengan kategorik. Jadi kalau penelitian yang dianalisis adalah variabel kategorik, ingatlah langsung uji dengan chi-square. Karena itulah uji yang biasa digunakan. Nah, selanjutnya kita lihat apakah ketiga syarat uji chi-square tadi memenuhi. Nah, kita lihat dulu konnya. Ada nggak nilai kon yang 0? Tidak ada, berarti syarat yang pertama memenuhi. Kemudian nilai yang kedua, jadi konnya itu adalah 52, 125, 7, dan 5. Itu kan tidak ada yang 0. Kemudian syarat yang kedua, adakah expected konnya yang kurang dari 5? Nah, ada itu, adalah 3,7. Berarti uji chi-square tidak bisa digunakan dalam analisis ini. Nah, bagaimana caranya? Berarti yang kita gunakan adalah uji pisau eksak. Nah, uji pisau eksak itu sama lah kayak dengan uji chi-square. Tinggal di scroll ke bawah. Coba di scroll ke bawah lagi. Nah, stop. Nah, kalau uji chi-square tadi yang kita simpulkan adalah continuity correction-nya itu yaitu 0,76. Nah, karena ada satu dari tiga syarat uji chi-square yang tidak terpenuhi, maka kita menggunakan uji pisau eksak. Nah, yang mana uji pisau eksaknya? P-value uji pisau eksaknya adalah ini nih, yang di eksak. Nah, itu yang dua side 0,052. Jadi p-value kita dalam penelitian ini adalah 0,052. Analisis menggunakan uji Fisher. Nah, jadi uji Fisher dan uji KSQL itu sama langkahnya, sama persis. Tinggal lagi kita lihat syaratnya. Kalau syaratnya memenuhi, maka kita katakan uji yang kita lakukan adalah uji KSQL. Tetapi kalau tiga syarat itu salah satu saja yang tidak memenuhi,
maka kita gunakan uji Pisar. Nah, mungkin sampai di sini dulu. Uh, Nanti kita lanjutkan. Zoom ini akan keluar dalam 1 menit. Nah, ini kelanjutan dari tadi. Jadi untuk saya ulangi lagi, untuk uji Pisar eksak ini merupakan uji alternatif dari uji chi-square. Jadi kita itu nggak bisa langsung, misalkan ada satu data, langsung kita uji chi-square. Nah, itu tidak bisa kita lakukan. Kenapa? Karena kita harus melihat uji chi-square-nya dulu. Kalau syarat dari uji chi-square tidak memenuhi, berarti yang disimpulkan adalah yang bagian Pisar. Nah, artinya uji chi-square dan uji Pisar eksak itu sama saja. Tinggal nilai p-value mana yang kita ambil. Oke, selanjutnya kita lihat page PowerPoint-nya terlebih dahulu. Oke, kembali ke slide 3. Coba kembali ke slide 3. Nah, tadi sudah kita lakukan uji merokok dengan BMLR. Maka dia merupakan uji chi-square. Kemudian kita analisis juga, yaitu variabel independen kategorik dengan dependent kategorik. Ternyata dia uji Pisar karena syarat uji chi-square tidak memenuhi. Nah, bagaimana kalau dia 3 kategori dengan 2 kategori? Nah, apakah bisa menggunakan uji chi-square? Hal ini bisa. Ini bisa menggunakan uji chi-square. Nah, tetapi pada saat uh, penyimpulan nilai PR dan OR, maka dia tidak bisa dilakukan. Tidak dapat dilakukan. Kenapa? Karena uji chi-square hanya bisa mengeluarkan nilai OR, PR, atau RR untuk tabel 2 kali 2. Jadi selain tabel 2 kali 2, nah kalau ini kan tabelnya 3 kali 2. Prematur itu 3 kategori dan DBR 2 kategori, jadi tabel 3 kali 2. Maka nilai PR-nya tidak akan keluar. Oleh karena itu, kita menggunakan uh, uji yang lain, yaitu uji regresi logistik sederhana. Coba kita ke slide kedua ya. Nah, ini yang kita pakai, uji regresi logistik sederhana. Jadi jangan langsung pakai uji regresi logistik ini. Kita pakai uji ini karena dia tidak dapat menampilkan nilai PR-nya. Oke, langsung kita ke slide 4 terlebih dahulu, slide 4 terlebih dahulu. Nah, ada catatan penting untuk uji regresi. Jadi kode besar itu untuk fokus penelitian kita. Nah, ini kita lihat dulu BBLR. Fokus kita kan adalah sakit BBLR. Jadi sakit BBLR itu kita letakkan iya-nya itu di nomor 1 dan tidaknya itu 0. Nah, bisa juga iya-nya itu nomor 2, tidaknya itu nomor 1. Artinya yang fokus penelitian kita itu untuk kode besar untuk regresi. Jadi yang di SPS tadi kita rubah dulu kodenya. Nah, kalau tidak dirubah, itu nilai OL, nilai itu bisa berubah, nilai yang lain-lain kalau tidak sesuai dengan panduan. Jadi untuk uji regresi harus mengubah coding gitu. Misalkan kita uji ke SQL, nah, ternyata yang kita uji adalah tabel 3 kali 2. Maka kita rubah dulu codingnya. Dirubah codingnya menjadi coding besar untuk fokus penelitian kita, baru kita uji kayak uji regresi. Kenapa? Karena kan tidak dirubah, dia tidak sesuai dengan panduan, maka nilainya akan banyak yang berubah. Nah, coba
kita lihat dulu ini, kita ingat dulu. Kode satu untuk ya BBL, dan kode 0 untuk tidak. Kemudian untuk prematur. Jadi kode dua kali prematurnya untuk kode paling besar, kode 3. Nah, coba kita kembali ke slide 3 dulu supaya tahu perbandingannya. Dan di slide 3, iya-nya itu nomor 1 untuk BBLR. Kenapa? Karena kita uji chi-square. Jadi uji chi-square itu fokus penelitiannya itu kode kecil, coding kecil. Jadi yang ya merokok, ya hipertensi, ya BBLR itu diletakkan di kode 0. Nah, termasuklah yang untuk prematur ini tadi kita letakkan di kode paling kecil untuk fokus penelitian kita, yaitu 1 untuk 2 kali. Nah, karena kita tidak ingin menggunakan uji chi-square untuk yang prematur dan BBLR kan sama-sama variabel kategorik, ini kategorik. Kita menggunakan uji regresi, maka kodenya berubah. BBLR-nya tadi yang nomor 1, dan yang 2 kalinya itu ke nomor 3. Oke, kembali ke SPSS. Nah, ini sudah saya rubah kodenya tuh, yaitu regresi BBLR dan regresi apa? Saya itu yang saya buat itu diteliti adalah variabel ras. Untuk yang di PPT tadi salah, belum saya benar. Tapi sama saja untuk ras ini 3 kategori. Coba diklik dulu di bagian values untuk melihat apa ada 3 kategori. Di values di sini. Nah, untuk ras yang paling bawah ini regresi ras. Eh, nah, ini kan 3 kategori, yaitu putih, hitam, dan lainnya. Kemudian kita coba lihat di regresi BPLR. Nah, untuk regresi BPLR, nah kan kode nya itu di nomor 1, kode besar. Kenapa? Karena dia regresi. Nah, untuk merubah kodenya itu tidak dari sini, dia dari transform dulu, dari transform baru di sini. Oke, langsung kita uji regresi di analyze, kemudian regression di binary logistik. Nah, kenapa di sini binary logistik? Karena variable dependentnya itu 2 kategori. Jadi kalau variable dependent itu lebih dari 2 kategori atau 3 kategori, maka tidak bisa menggunakan regresi logistik sederhana. Dia menggunakan regresi logistik ordinal, kalau tidak salah ordinal. Oke, kita taruh di dependent variable dependent. Variable dependent itu BBLR. Kemudian kita taruh ras di covariant. Nah, karena dia 3 kategori, kita pilih kategori sal. Untuk referennya kita pilih first. Kenapa? Karena yang paling tidak berisiko ini. Yang paling tidak berisiko kan ras putih. Ras putih tidak berisiko untuk kena BBLR menurut penelitian. Jadi ras putih itu kita eliminasi ya. Kita jadikan pembanding. Klik continue. Jadikan. Nah, bagaimana kalau variabel penelitian kita 2 kali 2? Tetap bisa menggunakan regresi, tetapi lebih baik menggunakan chi-square karena dia bisa menampilkan nilai PR dan RR. Klik option. Kalau di regresi, dia hanya bisa menampilkan nilai OR, nilai PR dan RR tidak bisa ditampilkan. Klik CI. Nah, ini untuk menampilkan nilai OR-nya kita. Kemudian klik continue. Kemudian klik OK. Kok nggak bisa nih keluarnya? Kok missingnya 0 itu? Missingnya 100. Coba diulang lagi nih. Apa dat? Kayak ini, ada frekuensi juga analyze ini. Datanya 0 itu. Analyze.
regresi dan ras itu enak dengan regresi dan ras. Oh iya itu belum ya. Hmm, oh ya, berarti langsung pilih ras ini ras biodata. Kita langsung analyze, biasanya kosong ini. Regression, ganti yang ada biodatanya tuh biodata. Ras biodata. Oh ya langsung sih, langsung ras dulu ya, langsung ras. Rasnya di covariate. Sama. Di ras variable independen. Kemudian variable dependennya low bet nomor 2 itu nomor 2 dari nah itu. Oke, pilih kategori lagi kategorikan. Nah, pindahkan ke situ, pilih push, klik continue, kemudian optionnya, dan langsung continue, langsung oke. Okay. Nah, ini ras tadi, ras, kemudian ras 1 dan ras 2. Nah, jadi ras 1 itu adalah untuk yang di kategori kedua. Kenapa di kategori kedua itu karena kan ras hitam. Jadi ras 1 itu ras hitam, kemudian ras 2 itu adalah ras lainnya sesuai dengan kategori. Nah, untuk ras putih tidak ada di sini karena dia kita jadikan pembanding, kita eliminasi. Jadi sini ada ras hitam dan ras lainnya. Nah, ini nilai p-value-nya di bagian signifikan jadi 0,6 0,068 dan 0,067. Untuk lebih dari dua kategori dia p-value-nya 2. Ini expected ini merupakan nilai OR. Nah, itu 2,3 dan 1,8. Sama cara menyimpulkannya, jadi resikonya 2,3 kali lebih besar dan 1,8 kali lebih besar. Untuk nilai CI-nya itu mungkin ini saja, kita kembali ke PPT. Nah, sebentar, kita coba analisis menggunakan KSQL gitu untuk variabel ini. KSQL. Kita analyze. Kita cross step. Nah, walaupun kita menggunakan uji regresi, kita tetap melakukan cross step. Kenapa? Karena untuk penulisan di tabel saji, dia kan perlu proporsi. Yang kita ambil di regresi itu hanya p-value dan OR. Jadi setiap uji kategori dia harus di cross step. Kenapa? Karena untuk menampilkan nilai proporsinya di tabel saji. Kita pindahkan row ke row, kemudian low BBLR itu ke kolom, sama seperti tadi yang kita centang statistik. Oke, ini sudah langsung langsung oke ya, itu sudah semua. Nah, ini untuk yang akan ditampilkan di tabel saji pasan-pasan ini, yaitu konnya dan within range. Yang expected con tidak usah ada ditampil di tabel saji. Kemudian, nah ini p-value-nya. P-value-nya itu di bagian percent chi-square 0,08 itu. Kemudian di bawah lagi, bawah. Nah, untuk nilai OL-nya tidak bisa ditampilkan karena dia bukan tabel 2 kali 2. Nah, oleh karena itulah kita menggunakan uji regresi tadi, alternatif dari uji chi-square. Nah, karena chi-square tidak bisa menampilkan nilai OR untuk tabel selain 2 kali 2. Kalau dia tabel 2 kali 2 lebih baik di analisis menggunakan chi-square. Tidak perlu menggunakan regresi.
kembali ke PPT. Hmm, oke, ini selesai. Eh, nah, kita ambil contoh dari satu tabel saja. Coba nomor nomor 5, coba contoh nomor 5. Nah, jadi ini contoh tabel sajian. Nah, kita letakkan sini yang merokoknya itu berapa. Ini dari terstep tabelnya dan tidak. Kemudian totalnya juga. Dan p-value dan CI. Inilah yang disampaikan di tabel saji. Eh, sama untuk yang regresi juga sama. Untuk yang bisa regresi. Untuk yang Pfizer. Nah, ingat uji Pfizer itu merupakan alternatif ke tabel 2x2. Kalau dia tabel 2x3 atau 3x2, alternatifnya bukan Pfizer, tapi Kolmogorov Smirnov. Ini untuk uji regresi sama tabelnya, tapi kemudian tapi di sini nanti 2 kali, misalkan narasnya dan lainnya. Kemudian kita lihat sumbernya, dan nah ini sumber dari PPT saya yaitu ini akan UI Pak Sutanto dan Pak Nesral. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurang kami mohon maaf. Ya, kepada teman-teman yang memiliki pertanyaan, silakan. Apakah ada teman-teman yang memiliki pertanyaan dalam analisis deskriptif univariat bivariat atau tentang uh, tugas akhir boleh penelitiannya. Kalau tidak ada, tidak apa-apa, kita akan tutup Zoom meetingnya. Nanti saya akan kirim evaluasi. Ya boleh nanti dikirim di grup PPT, sama satu lagi evaluasi Google Form. Nanti tolong diisi untuk Google Formnya di WA kan saya Sarah. Kalau bingung nanti bisa tonton ulang videonya. Record Zoom-nya akan dikirim juga di grup. Saya boleh tahu ini jurusan apa ini kuliahnya? Khairani Junior ini. Boleh tahu jurusan kuliahnya? Oke, tidak ada apa. FKM casting. Oke, FKM. Oke, boleh. Hmm. Mungkin itu saja yang bisa kami paparkan. Meskipun saya mohon maaf. Kami akhiri Zoom ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.